Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan berbagi beberapa poin penting atau hal yang paling mendasar dalam Stata. Ya, ini merupakan jendela awal Stata, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini aku menggunakan versi yang ke-17. Silahkan nanti teman-teman menyesuaikan dengan versi yang kalian miliki. Pada intinya tidak akan mempengaruhi kualitas ataupun signifikansi dari uji analisis ataupun informasi-informasi yang lain terkait dengan Stata ini. Ada 5 poin yang ingin aku bagikan teman-teman. Yang pertama itu bagaimana cara untuk menambah atau membuat variabel dalam Stata, kemudian import data, kemudian nanti kita akan coba mengubah data yang bentuknya string menjadi numerik, kemudian menghapus data, kemudian ada yang kelima nanti kita coba uji deskriptif di dalam Stata dengan uji deskriptif dan tabulasi. Ya, pertama sekali kita kenali dulu teman-teman untuk jendela awal Stata ini. Kalian lihat di sini ada beberapa kolom ya. Kalau atas ini teman-teman disebut dengan jendela hasil, yang komen ini merupakan jendela untuk perintah. Sedangkan yang history ini, ya ini disebut dengan history, merupakan rekapan dari komen yang ada kita lakukan teman-teman. Ya, kemudian yang sebelah kanan ini ada informasi yang lengkap tentang variabel yang kita entrykan ke dalam Stata. Itu adalah bisa mengenai nama, label, tipe, format, dan lain-lain. Jadi di jendela awal Stata ini, inilah tempat kita untuk melakukan perintah-perintah dasar dalam Stata. Untuk create variabel teman-teman, kita bisa menuju ke jendela aktif dari untuk entry data. Caranya adalah ketik di komen ini edit, kemudian akan muncul teman-teman kolom ya untuk kita isi. Ya, untuk membuat variabel ya, teman-teman bisa pilih di kolom yang ingin diisi, kemudian klik kanan, kemudian ada data, kemudian insert variabel. Teman-teman bisa pilih juga di sini ada informasi variabel tipe. Aku akan menjelaskan 3 jenis ya yang paling sering digunakan Stata, yaitu float, itu berbentuk string ya. Ya, berbentuk string, tetapi nanti bisa juga kita ubah teman-teman menjadi numerik ketika kita membuat label atau value dari numeriknya seperti itu. Kemudian ada integer untuk yang namanya adalah numerik, kemudian byte juga numerik, kemudian str ini string ya, ini merupakan huruf atau kata. Misalnya teman-teman ingin membuat variabel dengan nama pendidikan atau nama dulu ya, nama, misalnya ini diisi dengan langsung di sini pilih fill with missing data. Kita pilih yang str string karena nama biasanya huruf ya ataupun kata, kemudian submit teman-teman. Maka di sisi kiri ini teman-teman bisa lihat sudah muncul nama. Kemudian kalau teman-teman ingin nambah lagi misalnya pendidikan yang nama ini, teman-teman bisa pilih byte di variabel tipe, kemudian pendidikan, kemudian pastikan fill with missing data karena kita mengisinya di sini, kemudian submit ya, dan seterusnya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin mengetiknya bisa langsung di sini, misalnya Adi Putri Tono ya, dan seterusnya teman-teman. Nah, kalau di pendidikan ini yang namanya tadi numerik, teman-teman ingin membuat value-nya, misalnya 1 tamat SD, 2 tamat SMP, 3 tamat SMA, maka kalian bisa klik kanan, kemudian pilih data, kemudian pilih lagi di sini ada value label, kemudian manage value labels, kemudian create label, kemudian tambahkan teman-teman di sini pendidikan. Yang pasti teman-teman adalah ketika membuat label ataupun variabel tidak bisa ada tanda spasi ya. Kalau tanda spasi nanti dia ditolak oleh Stata ini. Hanya aku buatkan pendidikan saja, misalnya value-nya 1 tamat SD, kemudian 2 tamat
SMP. Iya, kemudian yang ketiga tamat SMA. Ini contoh teman-teman. Kemudian yang keempat S1. Oke. Sorry. Oke, kita lihat teman-teman edit label. Ini yang keempat new ya. Kita buat new 4 S1 add. Kemudian oke. Berarti teman-teman misalnya Adi tamat SD, Putri tamat SMP, Tono tamat SMA, kemudian ada misalnya ini tamat 1 ya. Untuk mengaktifkan numeriknya teman-teman bisa lihat di sisi kanan ini dengan klik label di sini, kemudian pilih pendidikan. Ya, maka langsung si Tata membuat data yang tadinya numerik ya, yang bersifat angka dijadikan jadi huruf seperti ini, tetapi dibaliknya tetap nanti dihitung dia numerik teman-teman. Kemudian kalau menambahkan variabel, teman-teman bisa juga lagi klik kanan, kemudian insert variabel. Misalnya kalian ingin dengan data yang string ya, string, kemudian data yang numerik misalnya teman-teman. Kita coba integer, kemudian pilih usia misalnya. Usia manusia biasanya kan pakai angka teman-teman. Kita klik OK. Itu 12. Ini 13 tahun. Ini misalnya 12. Kita buat 25 tahun, 26, 27, 30. Iya. Misalnya seperti itu. Ya, ini ada 3 warna teman-teman. Yang ini adalah untuk string, yang ini numerik tetapi ada labelnya ataupun ada value-nya. Kemudian yang usia ini adalah numerik, sifatnya angka seperti itu. Nah, ini merupakan cara untuk create variabel di Stata teman-teman. Untuk yang kedua, import data. Misalnya teman-teman ya memiliki data seperti yang sudah aku sediakan di Excel ini ya. Di baris pertama itu ada nama, usia, jenis kelamin, dan selanjutnya sampai ke 21 ini ada nama, sampel, kemudian usia, semua terisi dengan baik teman-teman. Nah, kalian ingin membuat ataupun mengimport data ini ke dalam Stata tanpa harus mengetik ulang ataupun entry lagi di dalam Stata. Caranya adalah teman-teman di sisi kiri ini ya, pilih import ya. Tetapi karena kita masih memiliki data yang aktif di sini, tentu tidak bisa 2 data dalam satu waktu penayangan. Maka teman-teman bisa perintahkan di komen ini dengan clear. Nah, maka kita lihat apakah muncul lagi data tadi dengan ketik edit ya, maka sudah hilang teman-teman ya. Kemudian kalian ulangi yang tadi, file, import, kemudian Excel, kemudian arahkan kemana data yang ingin kita importkan. Ini contoh datanya, kemudian open. Teman-teman bisa lihat ya, kita lihat di sini bahwa ada perintah ataupun pilihan di mana import first row as variable names. Artinya apakah kita ingin membuat first row ini ya, barisan ini adalah nama variabel Stata. Tentu iya teman-teman. Kita pilih yes atau checklist, kemudian pilih OK. Setelah itu maka di jendela hasil Stata import Excel sudah berhasil. Kemudian untuk lihat datanya, selain daripada ketik edit tadi, teman-teman juga bisa pilih ini ya, data editor ya. Ini merupakan cara untuk import data. Sudah berhasil teman-teman dari Excel tadi. Nah, kemudian bagaimana cara kita misalnya teman-teman mengubah yang string warna merah ini menjadi numerik. Nah, misalnya kita ingin membuat ini numerik dengan value-nya. Misalnya kalau kita di statistika atau kuantitatif kan sering membuat label atau kode teman-teman. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Bagaimana caranya untuk membuat tersebut? Teman-teman pilih misalnya mau yang diubah adalah jenis kelamin. Kemudian klik kanan, data, kemudian pilih di sini convert variable from string to numeric.
Ya, kemudian ada pilihan beberapa teman-teman di sini. Ya, apa yang ingin kita convertkan. Ya, tadi kita coba yang jenis kelamin. Kita hapus. Ini kalau mau dihapus tinggal blok teman-teman. Hapus, kemudian ulangi. Oke. Kemudian di sini create new numeric variable name. Buatlah nama variabel yang baru dari variabel yang tadinya string menjadi numerik itu. Kita singkat saja Jekyll misalnya, atau jenis kelamin. Kemudian checklist teman-teman ini convert non numeric string to missing value. Kemudian oke. Ataupun pilih submit dulu. Iya, maka Sistata menghasilkan data seperti ini. Laki-laki, ini Jekyll-nya tadi, jenis kelamin tadi masih kosong teman-teman. Oke, kemudian kita coba untuk merubah ini. Ya, 1 laki-laki 2 perempuan. Caranya adalah teman-teman ulangi seperti yang membuat value tadi. Klik kanan, data, kemudian value labels, manage value labels, kemudian create labels, jenis kelamin, ya, tulis di sini. Kemudian di 1 adalah tadi laki-laki. Kemudian yang kedua perempuan. Kemudian oke. Close. Nah, kita ketikkan teman-teman 1 2 1 1 2 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki, 2 1 2 2 2 2 2 2, kemudian 1 1 2 2 1 2. Nah, ini jenis kelamin sudah teman-teman, tapi masih dalam bentuk numerik. Kita ubah menjadi huruf ya, tapi didasarkan numeriknya tadi. Itu jenis kelamin diaktifkan di properties ini teman-teman. Nih, maka Sistata menghasilkan data jenis kelamin yang numerik tetapi ada value-nya. Itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat, tentu kalian lihat di sini ada 2 variabel jenis kelamin. Nah, kita mau menghapusnya atau disebut dengan drop data. Nah, teman-teman kalau ingin mendrop data tinggal pilih ya yang mau di drop, kemudian klik kanan, kemudian ada pilihan data lagi, kemudian drop selected data. Teman-teman kalau mau menghapus beberapa data berarti bisa 2 tabel ataupun 2 variabel langsung. Yang penting dipilih dulu ya. Kita drop, kemudian yes. Maka yang tadinya jenis kelamin yang masih string sudah terhapus teman-teman. Iya. Maka data kita sudah terhapus dan ada warna merah, ada warna hitam dan biru. Nah, kalau teman-teman juga mau membuat numerik dengan value yang ini, silahkan diulangi ataupun dicoba di device-nya teman-teman dengan cara yang sudah aku sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, kita ingin membuat uji statistik deskriptif dan tabulasi di dalam Stata. Ya, kalau membuat ini bisa dengan 2 kali teman-teman, 2 cara maksudnya. Satu dengan perintah komen, satu dengan pilihan menu ini. Ya, dengan menu misal teman-teman ingin melihat summary and descriptive statistik, melihat means-nya, melihat rasio dan lain-lainnya, bisa kalian pilih di sini. Atau melihat frekuensi tabel juga bisa. Nah, untuk di komen yang paling sering digunakan Stata adalah teman-teman bisa pilih DEX di sini atau ketikkan DEX, deskriptif maksudnya. Kita coba. Iya. Teman-teman akan ditampilkan ya data deskripsi observasi sebanyak 20, variabel kita ada 8. Masing-masing variabel itu sudah dijelaskan di sini, mulai dari nama, usia, jenis kelamin, di mana ada storage type, kemudian display format, value label dan variable label. Iya, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ingin melihat tabulasinya atau frekuensinya, ketikkan di sini tabulate. Iya, kemudian kalian ingin melihat misalnya usia, ketik usia,
Tapi yang perlu dipastikan teman-teman, ketika membuat perintah di sini, ya kalian harus sesuai dengan kode yang ada dalam stata. Karena kalau seandainya kita ubah tabulet ini T-nya besar, dia akan tidak berfungsi teman-teman. Kita coba, comment tabulet is unrecognized, ya. Tapi kalau kita buat tabulet huruf kecil T-nya, kemudian lanjutkan usia, itu apakah berhasil? Langsung teman-teman ini ya, langsung usia 23, frekuensi 2 orang, kemudian usia 25, frekuensi 3 orang, persennya juga dilengkapi, dan kumulatifnya juga dilengkapi di sini. Kalau teman-teman mungkin salah membuat nama variabel, kalau usia kan tadi nama variabelnya U-nya besar, kalau misalnya kecil apakah bisa? Nah, variabel usia not found. Nah, itu di stata ini teman-teman cukup banyak komen yang bisa kita gunakan, tetapi juga cukup sensitif dengan huruf ataupun angka yang ingin kita ketikkan seperti itu. Jadi cukup hati-hati. Nah, misalnya teman-teman ingin melihat juga tabulet dari frekuensi dari yang variabel kita tadi, suku bangsa. Iya, langsung ada Batak 6 orang, Jawa 3 orang, Karo 3 orang, Mentawai 3 orang, Minang 5 orang. Totalnya 20, persennya 100 teman-teman. Itu 5 hal yang penting menurutku teman-teman untuk kita pelajari bersama tentang penggunaan stata. Ini hal-hal yang paling dasar, dan tanpa mengetahui ini tentunya kita tidak akan bisa maksimal dalam melakukan analisis data di stata ini. Nah, itu saja teman-teman. Ya, jangan lupa kalau yang untuk history ini teman-teman bisa simpan dengan cara, misalnya teman-teman mau pilih semua, klik kanan, kemudian do selected, ya, maka nanti akan dihasilkan perintah. Ketika kita minta lagi, nanti dia akan bisa kita gunakan teman-teman untuk perintah yang ini, ya. Seperti itu caranya. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu, dan jangan lupa kalau menurut teman-teman video ini bisa memberikan informasi yang menarik dan juga bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.